Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli dari kelas 03 SMJP 020. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga timbul pertanyaan tentang apa yang diatur, apa tujuan yang diatur, mengapa harus diatur, dan siapa yang harus mengatur, dan bagaimana cara mengaturnya. Yang pertama yang diatur adalah semua unsur manajemen, yaitu 6M. 6M yaitu man atau manusia, money atau modal, method atau metode, material atau bahan baku, mesin atau teknologi, dan market yaitu pasar. Yang kedua, tujuan diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan. Harus diatur supaya 6M dapat bermanfaat optimal, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Yang keempat yaitu mengatur pimpinan dengan pemimpinnya, yaitu pimpinan puncak, manajer media, dan supervisi. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan-urutan dengan fungsi manajer tersebut. Yang kedua itu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Casway, tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama itu memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang berinovasi dan bersinergi tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua itu mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi manajemen sumber daya manusia. Yang empat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi lini. Manajemen sumber daya manusia menjalankan fungsi lini dengan mengarahkan kegiatan orang-orang di dalam departemennya sendiri dan dalam bidang-bidang jasa. Dengan kata lain, menggunakan wewenang yang dinyatakan secara tidak langsung. Karena manajer lini tahu bahwa manajer sumber daya manusia sering memiliki akses ke manajemen puncak. Yang kedua itu fungsi koordinatif. Para manajer sumber daya manusia juga berfungsi sebagai koordinator kegiatan personil, sebuah tugas yang sering diferensi sebagai kendali fungsional. Manajer dan departemen sumber daya manusia bertindak sebagai tangan kanan dari eksekutif. Yang ketiga yaitu fungsi jasa atau staf, melayani dan membantu manajer ini dari jabatan manajer sumber daya manusia. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan, visi, dan misi perusahaan. Perencanaan untuk menempatkan program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua yaitu pengorganisasian.
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menempatkan pembagian kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Yang keempat itu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan-penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Yang terakhir itu pengadaan. Pengadaan adalah sebuah proses penarikan seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Yang keempat itu kegiatan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna mencapai efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi, diantaranya adalah yang pertama itu persiapan dan penarikan menyangkut beberapa hal, diantaranya analisis pekerjaan dan jabatan. Analisis pekerjaan dan jabatan berfungsi untuk mengetahui tugas pekerjaan dan jabatan yang ada dalam organisasi serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya ada seleksi proses kegiatan penarikan untuk memperoleh para pelamar pekerjaan yang berkualitas dari sejumlah pelamar yang disaring melalui proses seleksi. Masing-masing merupakan kebutuhan yang berbeda dalam perlakuan seleksi. Yang terakhir itu pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada pegawai agar mereka dapat memenuhi kualitas dari pekerjaannya. Program pengembangan harus terus-menerus berkembang agar para karyawan agar dapat berkembang secara efektif dan efisien. Yang kelima itu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Peranan manajemen sumber daya manusia yaitu mengatur program kepegawaian yang menyangkut masalah sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua yaitu menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan asas the rig man in the rig class and the rig man in the rig job. Bahkan untuk akhir ini the rig man in the rig time. Selanjutnya menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Di mana suatu perusahaan dapat mempromosikan suatu karyawan untuk mengisi jabatan yang perlu diisi dan dapat memberhentikan karyawan yang dinilai melanggar peraturan atau tidak disiplin. Yang kedua itu meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Di mana manajemen sumber daya manusia akan memprediksi berapa permintaan dan penawaran yang akan dihasilkan di masa mendatang. Yang terakhir itu memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya, perkembangan perusahaan pada khususnya. Di mana manajemen sumber daya manusia memperhatikan perkembangan perekonomian dalam perusahaan dan memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Proses sederhana di atas dapat dijabarkan dalam bagian-bagian kecil secara spesifikasi mengatur hal-hal penting dalam tahap-tahap yang diperlukan. Dalam dunia nyata, yang dihadapi oleh manajer personalia tidak sederhana. Proses di atas namun lebih kompleks, tergantung tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain tantangan eksternal seperti ekonomi, bagaimana
kondisi ekonomi sewaktu dapat berubah, dan keadaan politik, bagaimana keadaan politik dapat menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu peraturan karakter dan peraturan pemerintahan, teknologi, serta sosial budaya, serta tantangan organisasi seperti karakter organisasi, serikat pekerja, perbedaan individu, dan sistem nilai manajer dan karyawan yang berbeda, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.